Pak Naji mengibaratkan bahwa kondisi seperti ini itu seperti kita Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun ya. Ya, jadi yang dulu Fir'aun itu juga mengejar Nabi Musa. Nah, ya, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, tugas ya berdoa, zikir ya. Kalau tadi juga disampaikan itu bukan hanya tugas para ulama aja, tapi andai ya penguasa negeri ini mulai dari presiden, kepala daerah itu memberikan edukasi, seruan itu kepada semuanya ya, nggak pada alim ulama, itu pasti didengarkan ya, dan ditaati ya. Nah, beliau juga nyitir orang Surabaya ya, tuturane angel ya. Yes, angel lah itu. Ya, monggo Pak Yai. Iya, ini sebetulnya masalah kita itu sangat kompleks ya. Jadi ini kan satu wabah, satu pandemi yang ada di depan mata kita. Dan secara faktual itu ya sudah terjadi gitu. Tapi seandainya ya kalau boleh kita urut ke belakang, jadi itu mungkin titik persoalannya. Mestinya begitu di Wuhan itu diumumkan ada wabah yang sangat berbahaya. Katakan kalau kita boleh mengatakan itu berbahaya ya, sedikit dalam tanda kutip berbahaya. Maka mestinya langsung lockdown gitu kan. Cuma masalahnya siapa yang berani merintah Cina itu? Cina supaya lockdown gitu. Dan negara lain itu diperintah untuk menolak semua orang yang keluar dari Wuhan menuju negaranya. Siapa yang bisa? Orang Indonesia saja, orang-orang Cina masuk ke sini gitu kan. Kita juga melihat itu faktanya. Jadi di dunia ini hampir-hampir ya kita punya persoalan-persoalan yang sifatnya itu persoalan mendasar. Jadi dengan adanya nation state itu kita menangani pandemi itu aja gagal gitu. Mohon maaf ya kalau bahasa saya agak provokatif, itu gagal. Mengapa? Mestinya langsung di lockdown dari Wuhan itu nggak akan seperti ini kejadiannya gitu. Sampai seluruh dunia lumpuh ekonominya gitu. Tapi masalahnya karena masing-masing itu punya punya ego tadi, ego nation state-nya itu ada gitu. Sehingga susah itu aturannya gitu. Susah kalau ndablek semua gitu negara-negara gitu. Sehingga ini memang ke depan ini sistem dunia ini harus harus berubah kalau menurut saya. Ya tidak bisa pakai nation state lagi. Bahkan di futurolog barat yang saya ikuti ya, alhamdulillah saya juga mengikuti buku-buku seperti itu jadi nation state itu sudah gagal. Jadi sudah nggak layak untuk jadi sistem dunia. Lebih-lebih lagi pada saat kita menghadapi satu kasus yang itu tidak cukup membutuhkan koordinasi, tapi harus subordinasi, gitu. Harus ada yang merintah gitu maksud saya. Itu misalnya kalau di dunia itu ada yang memerintah, Cina tutup itu Wuhan, itu beres tuh, gitu kan. Tapi kan nggak ada yang begitu gitu. Terus kemudian yang kedua, ini persoalan mendasar berikutnya adalah bahwa kebanyakan ini saya nggak bicara negara-negara yang pemimpinnya non muslim. Kebanyakan negara-negara yang itu penguasanya muslim itu kan mindsetnya bukan Islam, tidak menjadikan akidah dan syariat Islam. Jadi untuk mempersepsi, untuk memaknai dan juga tadi untuk menyikapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsanya atau negaranya. Jadi taruhlah misalnya pandemi salah satu kasus, mestinya kan dipersepsi berdasarkan akidah dan syariat. Maka insya Allah akan selesai itu masalahnya. Karena kita yakin bahwa aturan Allah itu adalah aturan yang terbaik gitu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kan begitu. Termasuk dalam aturan atau dalam konteks menangani masalah wabah. Itu dari sisi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tapi mindsetnya kan tidak seperti itu. Mindsetnya tidak pakai akidah, tidak pakai syariat, dan itu nyata ada di depan kita gitu. Makanya tambah persoalan lagi gitu. Lebih-lebih lagi kemudian yang ketiga, kita juga punya persoalan-persoalan lain ya, bahwa penguasa-penguasa ini kan mohon maaf juga ya, ini secara faktual juga tersandera itu tersandera kemerdekaannya gitu. Bahkan ini akhirnya kan masyarakat jadi wajar kalau itu curiga gitu. Sampai-sampai kalau Bu Fadila Supari bilang pandemi ini kan sebetulnya kalau dibikin alami, misalnya 70% selamat, yang lain meninggal, itu nanti turun, grafiknya turun sendiri.
Bahkan beliau mengatakan, beliau ini pakar vaksin disebutnya, pakar vaksin ya, ahli apa namanya, ahli kedokteran lah, diakui lah, punya jadi menteri. Itu bahkan beliau mengatakan dunia ini belum pernah punya pengalaman. Jadi herd immunity itu dibuat secara buatan gitu, dengan cara divaksin gitu. Lebih-lebih lagi ini vaksinnya bermasalah kata beliau. Jadi vaksinnya itu kan karena virusnya masih mutasi sehingga belum stabil itu kan beliau mengatakan seperti itu. Dan kalau saya sih dari sisi apa ya, kalau dari sisi akal saya itu memang masuk akal, jauh lebih masuk akal gitu. Jadi kita punya banyak masalah saya pikir gitu. Sehingga yang harus kita lakukan ini akhirnya banyak gitu. Akhirnya banyak gitu. Sehingga pandemi ini kalau menurut saya itu hanya salah satu bagian ya dari banyak kasus-kasus lain sebetulnya. Jadi ini mengapa kita gagal dalam tanda kutip ya, mohon maaf gagal ya, tapi jangan dipersepsi gagal maksud saya itu kita agak kesulitan atau dalam tanda kutip kalau istilah kita ujian itu belum bisa menangani secara maksimal itu karena banyak persoalan-persoalan mendasar yang masih ada di tengah-tengah kita. Kalau itu belum selesai nanti kita kena masalah lain juga nggak akan bisa itu selesai karena masalahnya. Jadi COVID itu istilahnya kan sebagai akibat. Jadi COVID bisa sampai seperti ini itu kan akibat. Jadi bukan sebabnya. Nah sebabnya apa? Ya tadi mindsetnya tidak Islam, aturan yang dipakai adalah aturan sekuler, penguasanya juga masih seperti itu ya. Jadi ini mohon maaf sekali lagi saya ingin sampaikan seperti itu. Kalau tadi Al-Mukarram wal Muhtaram Sohibul Fadilah, kalau beliau sudah mengatakan tadi sistemnya, jadi memang ini harusnya lockdown, nggak ada lain. Cuma kan ini pertimbangannya kan bukan pertimbangan tadi nyawa lebih dahulu kan. Ini nggak bisa, negara nggak mampu. Padahal saya pernah ngitung itu biaya lockdown nasional selama 14 hari. Kalau masing-masing itu dikasih 50 ribu ya untuk menyokong setiap harinya, itu biayanya nggak lebih besar daripada biaya pindah ibu kota yang sampai 450 triliun gitu ya. Itu nggak capek. Iya benar, saya udah pernah ngitung itu. Ya, walau alam kira-kira. Iya. Ini sebetulnya aturan dari Allah agar kita kembali kepada aturan Allah. Wes manut Gusti Allah, insya Allah selamat kita insya Allah. Dan jenengan masih manut selain Gusti Allah ya repot dengan uripnya. Iya ya Pak ya. Berarti ini ada satu protokol lagi ya, protokol dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ditaati ini. Ya. Ini mah bilang Anda itu malah ngikutin apa aturannya WHO katanya. Enggak, saya bukan mengetangkan medis dengan Islam karena medis itu juga ada dalam Islam ya. Betul. Nah, kita ini kalau Bu Sapera, mengapa dulu Bu Fadilah Supari itu sampai di penjara? Mengapa? Karena dia menolak logikanya orang-orang Amerika, ahli-ahli Amerika itu ditolak sama beliau. Makanya beliau di penjara. Terutama logika waktu menangani kasus flu burung itu. Itu kan sebetulnya dari situ kita mungkin ya kalau kita boleh pakai apa namanya sedikit peta kompli ya, kalau kita boleh pakai analisa politik seperti itu. Nah berhasilnya di sini kita dibikin pandemi istilahnya. Kalau COVID-nya iya, cuma masalahnya ini bahaya enggak gitu. Ternyata sigi-sigi menunjukkan dari sisi apa namanya persen tingkat kematiannya kan disejarkan dengan influenza biasa malah. Ya kita nggak ngeremehkan COVID ya, karena saya itu ada punya dua teman ya, jadi membuat saya itu bingung saat. Bingungnya gini, saya tanya ini teman saya, pernah COVID, sama-sama pernah COVID katanya. Gimana? Aku, waduh bahaya saat saya nggak gak iso napas aku. Terus ada teman saya lagi kena COVID plus kena malaria. Malaria dua jenis, ada tropicana sama apa, dan kena COVID jadi 3. Apa kata dia? COVID biasa-biasa aja saat, yang penting sehat tubuhnya gitu. Nah, jadi repot kan akhirnya. Iya baik. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu di penggalannya itu terdapat satu frase yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama untuk kalian. Nah di dalam tafsir Ibnu Katsir
Itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadil ummah. Sesungguhnya Islam itu adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini kan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Karena Nabi kita Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mengapa agama kita, agama Islam itu disebut sebagai anugerah atau nikmat terbesar bagi manusia? Karena haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah lah yang telah menyempurnakan agama Islam itu untuk umat manusia. Jadi alhamdulillah, agama Islam itu adalah agama sempurna, yang menyempurnakan adalah zat yang maha sempurna, yakni Allah SWT. Makanya beliau katakan, falayah tajuna ila dinin ghairihi. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad tidak membutuhkan agama yang lain. Jangankan cuma paham, pemikiran buatan manusia. Seandainya di dunia ini ada lagi agama, kita nggak butuh itu agama lagi. Dan juga tidak butuh pada nabi yang lain, kata beliau. Wala ila nabiyin ghairi nabiyihim. Mereka tidak membutuhkan pada nabi yang lain selain nabi mereka, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwani fillah yang dirahmati Allah, dari sisi akidah dan syariat, agama kita ini agama yang sudah sempurna. Dan agama kita, agama Islam itu menjelaskan semua masalah. Tibyanan likuli syai'in. Kalau kita pakai Al-Quran, Al-Quran itu sebagai sifaun. Sifat ini menurut sebagian ulama, ya sifat batin maupun dohir. Jadi kalau kita bicara penanganan COVID-19, kita ini sebagai seorang muslim, ya harus dan bahkan wajib ya bagi kita untuk merujuk kepada agama kita, agama Islam. Bagaimana Islam mempersepsi COVID, mempersepsi wabah, dan bagaimana kita menangani wabah ini. Karena kalau persepsi kita salah, itu nanti salah juga nanti perlakuan kita. Ini sesuatu yang biasa-biasa aja kita anggap bahaya, perlakuannya salah juga. Ada sesuatu yang berbahaya, kita persepsi biasa-biasa saja, salah juga nanti perlakuan kita. Nah, oleh karena itu problem mendasarnya itu memang kalau menurut saya sendiri ya adalah karena tidak diterapkannya Islam. Dan penguasa-penguasa itu masih enggan untuk menjadikan Islam itu sebagai mindset dan sebagai aturan untuk mengatur urusan-urusan kenegaraan maupun urusan masyarakat. Tidak terkecuali masalah-masalah kesehatan. Dalam hal ini juga terkait dengan semakin meningkatnya jumlah pandemi jumlah COVID-19 ini. Mungkin barangkali itu Al-Mukarram yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement dari saya.